Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Khazanah Islami sekalian. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah benar Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk pertama yang menghuni bumi? Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan nenek moyang seluruh umat manusia. Namun, dalam berbagai tafsir dan kajian sejarah Islam, terdapat petunjuk bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam mungkin sudah ada makhluk lain yang mendiami bumi. Mari kita bahas lebih dalam kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sahabat Khazanah Islami yang dirahmati Allah, dialog antara Allah dengan malaikat yang digambarkan pada ayat ini dilakukan tanpa perantara, sehingga dialog di sini sama-sama mendengar dan berbicara. Melihat proses tanya-jawab dalam ayat tersebut, nampak sekilas keanekan para malaikat menentang rencananya untuk menjadikan manusia sebagai pengatur kehidupan di bumi. Hal ini tidak bisa dibenarkan, mengingat para malaikat merupakan makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menerangkan bahwa karena ketidaktahuan para malaikat membuat mereka menanyakan rencana tersebut kepada Allah. Malaikat juga memiliki argumen berdasar pada pengalaman sebelumnya yang memperlihatkan kerusakan yang diakibatkan makhluk sebelum adanya manusia. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud para malaikat bertanya ialah sebagai cara menggali informasi atas ketidaktahuannya. Mereka ingin mengetahui hikmah dari rencana tersebut yang menurut mereka itu tak perlu dilakukan. Namun demikian, Allah menutup ayat tersebut dengan, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dalam ayat ini, para malaikat tampaknya sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan bahwa makhluk yang akan diciptakan berpotensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dari mana para malaikat tahu hal ini? Apakah sebelumnya memang sudah ada makhluk lain yang pernah tinggal di bumi dan melakukan hal yang sama? Tafsir para ulama tentang makna khalifah. Istilah khalifah dalam ayat di atas memiliki beberapa tafsiran. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Al-Rahib Al-Asfahani menjelaskan bahwa khalifah berarti pengganti. Sementara itu, Al-Qurtubi dalam Al-Jamiliyah Kamil Quran menegaskan bahwa khalifah bermakna generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Jika kita merujuk pada pendapat ini, berarti sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah ada makhluk yang lebih dahulu mendiami bumi. Ibnu Asyur dalam tafsir Al-Tahrir wal Tanwir juga menguatkan hal ini. Ia berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang tinggal di bumi. Ada makhluk sebelumnya yang telah lebih dulu hidup, tetapi mereka melakukan kerusakan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan mereka dengan manusia. Lalu siapakah makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam? Beberapa kitab tafsir klasik menyebutkan adanya makhluk-makhluk sebelum manusia, seperti pertama, jin. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sebelum manusia, bumi telah dihuni oleh bangsa jin. Mereka hidup dalam kekerasan dan peperangan, sehingga Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan mereka dan mengusir mereka ke lautan dan tempat-tempat terpencil. Kedua, Al-Hinu dan Al-Binu. Ibnu Asyur dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa sebelum manusia, bumi dihuni oleh makhluk bernama Al-Hinu dan Al-Binu. Makhluk ini memiliki kemiripan dengan manusia dan hidup makmur sebelum akhirnya punah atau dimusnahkan. Ketiga, Al-Ramu dan Al-Tamu. Dalam beberapa keyakinan bangsa Persia, disebutkan adanya makhluk bernama Al-Ramu dan Al-Tamu. Mereka diyakini sebagai makhluk penghuni bumi sebelum manusia. Keempat, Titan dalam mitologi Yunani. Dalam kepercayaan Yunani kuno, dikenal adanya ras raksasa yang disebut Titan, yang konon merupakan makhluk penghuni awal bumi sebelum manusia. Meski ini bagian dari mitologi, tetapi menarik untuk dibahas dan melihat bagaimana berbagai peradaban memiliki cerita tentang makhluk sebelum manusia.
Apakah Nabi Adam alaihissalam manusia pertama? Meski banyak referensi menyebut adanya makhluk sebelum manusia, Islam tetap meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan dengan sempurna sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki unsur penciptaan yang berbeda dari makhluk sebelumnya. Jika jin diciptakan dari api dan malaikat dari cahaya, maka manusia diciptakan dari tanah dengan keistimewaan akal dan ruh. Sahabat Khazanah Islami yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari cerita kali ini? Dari berbagai sumber dan tafsir yang kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa pertama, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan nenek moyang manusia. Kedua, sebelum Nabi Adam alaihissalam, kemungkinan ada makhluk lain yang pernah menghuni bumi, seperti jin, al-hinu, dan albinu. Ketiga, para malaikat bertanya, bukan berarti protes akan keputusan Allah, melainkan hanya sekedar bertanya, karena penasaran akan hikmah di balik penciptaan manusia di muka bumi. Keempat, malaikat memiliki pengetahuan bahwa makhluk sebelumnya melakukan kerusakan yang menunjukkan ada sejarah kehidupan sebelum manusia. Islam tetap meyakini bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diberikan akal dan tugas sebagai khalifah di bumi. Meskipun begitu, misteri tentang makhluk sebelum manusia masih menjadi kajian yang menarik dan terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Peradaban manusia yang sering dikemukakan oleh ilmuwan barat, bahwa sejarah manusia dimulai pada zaman batu. Konon katanya, orang pada zaman itu belum tahu apa-apa. Mereka tidak dapat berbicara, tidak memiliki bahasa khusus, tidak mengenakan pakaian, dan bahkan tinggal di gua-gua. Namun mereka mulai berkembang sedikit demi sedikit dan membuat kemajuan. Hingga akhirnya, kita memiliki peradaban dan teknologi hebat yang kita miliki saat ini. Itulah garis waktu historis yang tertanam dalam setiap kotak pikiran kita. Ketika zaman dahulu kala disebutkan, yang terlintas dalam pikiran adalah orang-orang yang tinggal di gua, yang hanya mengenakan cawat dan tanpa baju, yang hidupnya cuma berburu binatang dan gak ada kemajuan. Apakah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dalam keadaan hina tanpa busana? Tentu saja tidak sama sekali. Pada masa Nabi Adam, terjadi kemajuan di bidang pertanian dan peternakan. Dia bisa berbicara, berpakaian, dan menjalani kehidupan seperti kita saat ini. Apakah kita sudah lupa dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berhasil membuat bahtera yang sangat besar, yang memang memiliki teknologi pembuatan kapal yang sangat hebat? Begitu pula halnya dengan zaman para nabi lainnya, di mana kaum mereka memiliki kemajuan teknologi yang hebat. Beberapa mampu membangun bendungan dan drainase air, mendirikan gudang-gudang sangat besar, dan berbagai kemajuan lainnya. Ini membuktikan bahwa ribuan tahun sebelum Masehi, manusia telah mencapai tingkat kemuliaan. Sebuah artefak yang sangat unik ditemukan dalam peradaban Babilonia. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah baterai. Ternyata kerajaan Babilonia kuno telah memiliki teknologi listrik ribuan tahun sebelum kita. Semua ini menunjukkan bahwa zaman batu tidak ada. Begitu pula zaman perunggu atau zaman logam. Belum lagi klaim bahwa manusia berevolusi dari kelompok yang didasarkan pada teori Darwin. Lalu jika benar bahwa manusia telah mencapai kemajuan dan hidup berbangsa beradab sejak Nabi Adam ada di muka bumi, bagaimana dengan fosil-fosil yang ditemukan oleh para arkeolog barat? Penemuan mereka membuktikan keberadaan manusia prasejarah yang hidup dalam kondisi primitif. Inilah jawaban sesungguhnya yang akan kami sampaikan kepada para sahabat Khazanah Islami sekalian, yakni makhluk yang diklaim sebagai manusia prasejarah. Makhluk inilah yang dimaksud para malaikat sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan makhluk-makhluk ini juga yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Menjawab teori Darwin. Darwin mengklaim bahwa manusia berasal dari jenis simpanse yang mengalami perubahan atau perkembangan atau evolusi. Teori Darwin ini sungguh sangat kontradiktif dan bertentangan dengan ajaran Islam dan Kristen. Faktanya, banyak cendekiawan yang menolak teori tersebut. Bagaimana mungkin manusia merupakan keturunan kera? Bagaimana mungkin dalam surat Al-Maidah
ayat 27-31, Allah memerintahkan Kabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak dan hasil pertanian yang terbaik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu sudah ada teknologi peternakan dan pertanian, dan ini juga membuktikan bahwa ada kemajuan pada era itu, bukan kehidupan primitif seperti yang disangkakan kebanyakan orang yang non-Muslim. Bahkan orang Islam pun masih ada yang mempercayai bahwa manusia itu turunan kera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan jelas, "Aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi." Tentu saja seorang khalifah memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memerintah bumi dibandingkan dengan apa yang digambarkan sebagai orang-orang zaman dahulu. Oleh karena itu, jika Adam tidak berasal dari makhluk primitif dan bukan dari kelompok kera, pertanyaannya adalah, siapakah makhluk yang ditemukan oleh arkeologi barat yang hidup ratusan atau jutaan tahun yang lalu? Mereka hidup secara nomaden berdasarkan beberapa penemuan arkeologi. Kemungkinan besar, ini adalah makhluk yang pernah menghuni bumi sebelum penciptaan Nabi Adam. Tidak diragukan lagi bahwa dahulu kala ada makhluk hidup yang hidup di muka bumi sebelum Allah memusnahkan mereka karena kerusakan yang telah mereka buat. Hal ini berdasarkan perkataan malaikat, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?" Apa yang dikatakan malaikat itu membuktikan bahwa dulunya ada makhluk lain selain manusia yang mendiami bumi. Ada kemungkinan bahwa semua fosil yang ditemukan oleh para arkeolog barat bukanlah manusia primitif seperti yang mereka klaim, melainkan semuanya adalah makhluk dari golongan jin, termasuk makhluk purba yang dikatakan telah ada jutaan tahun yang lalu. Jika kita perhatikan tafsir Ibnu Abbas mengenai ayat di atas, ia menyatakan Allah telah mengusir Adam dari surga sebelum seorang pun memasukinya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku telah menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Dahulu di muka bumi, 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam, bumi dihuni oleh bangsa jin dan keturunannya. Merekalah yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ketika Allah berfirman, para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menciptakan di bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan?" Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dr. Muhammad Zohdi berkata, berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas di atas, diketahui bahwa jin merupakan penghuni bumi paling awal sebelum manusia. Setelah itu, terjadilah pertumpahan darah akibat ulah bangsa jin di bumi. Itulah sebabnya mereka dimusnahkan oleh Allah. Penafsiran ini juga menjelaskan bahwa sebelum manusia, bumi telah dihuni oleh makhluk jin, dan tidak dapat dipastikan sejak kapan jin mendiami bumi. Tapi yang pasti adalah sebelum Adam diciptakan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 27. "Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Sebelum Adam diciptakan, anak-anak bangsa jin telah melakukan kerusakan. Ada kemungkinan bahwa keberadaan jin di bumi sebenarnya sudah ada jauh sebelum mereka menumpahkan darah dan membuat kerusakan di bumi. Sedangkan jangka waktu 2000 tahun adalah masa ketika jin diperangi oleh para malaikat, bukan masa ketika al-jan diciptakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang hidup di muka bumi, melainkan dihuni terlebih dahulu oleh bangsa jin. Jadi, bukan tidak mungkin jin sudah ada jutaan tahun sebelum adanya manusia. Hal ini sejalan dengan penemuan arkeologi berupa peninggalan purbakala yang disebut berusia jutaan tahun. Sementara itu, menurut perkiraan kemunculan keturunan Adam di bumi, hanya diperkirakan sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu tidak berlangsung selama jutaan tahun, seperti diklaim oleh teori Darwin. Maka, dari itu, hal ini dapat dihubungkan dengan kehidupan jin keturunan Al-Jan, dan bukan manusia keturunan Adam, karena makhluk jin dari garis keturunan Al-Jan ini kemungkinan besar menjalani kehidupan yang primitif. Faktanya, bukan tidak mungkin ia mengalami proses perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, sesuai dengan teori Darwin. Dinosaurus
adalah ras dari jin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Zohdi. Golongan jin yang mendiami bumi saat itu terbagi menjadi 3 golongan, berdasarkan teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kategori pertama adalah memiliki bentuk fisik yang terlihat. Kategori kedua memiliki bentuk fisik yang tidak terlihat dan ringan. Sedangkan yang ketiga memiliki wujud fisik supranatural yang menyerupai manusia. Pendapat ini sama sekali tidak bertentangan dengan pendapat para ulama dalam beberapa kitab tafsir. Berikut 2 riwayat yang menceritakan tentang jenis-jenis jin. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abi Salabah Al-Kushani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah anjing dan ular. Golongan kedua adalah yang terbang di udara. Dan golongan ketiga adalah yang menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain dari Al-Tahawi, Abu Syekh, dan Ibnu Abdul Bar menyatakan, jin terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga memiliki sayap yang terbang di udara. Sepertiga adalah anjing dan ular. Dan sepertiga lainnya menetap dan bergerak. Sedangkan pada hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Hawatif Al-Jinan. Abu Syekh dan Ibnu Abdul Bar meriwayatkan bahwa Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan jin menjadi 3 golongan, yaitu golongan ular, kalajengking, serangga, dan kutu. 1 golongan lagi laksana angin di udara, sedangkan golongan yang lain akan dihisap dan diberi pahala. Dari kedua hadis tersebut tergambar bahwa golongan yang ketiga ini memiliki beberapa kemiripan dengan manusia, terutama jika digambarkan sebagai golongan yang menetap di suatu tempat dan berpindah-pindah ke suatu tempat. Ini menggambarkan bahwa jin jenis ini memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia. Mereka butuh tempat berlindung demi kelangsungan hidup mereka. Mereka juga butuh pergerakan ke suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukti dari argumen ini juga tidak mencegah jin menjadi makhluk yang memiliki penampilan fisik. Jin tidak dapat terlihat oleh manusia karena ada hijab atau penghalang antara jin dengan manusia. Seandainya hijab itu dibuka, maka tentu jin bisa terlihat oleh manusia. Meskipun jin memiliki asal-usul yang berbeda dengan manusia, namun hal itu tidak menghalangi jin untuk memiliki tubuh yang cocok dengan manusia. Ini termasuk golongan yang pertama, yaitu tentang wujud jin yang secara nyata mempunyai anggota badan berupa anjing. Fakta ini dibuktikan melalui beberapa hadis, di antaranya dari Abu Dzar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anjing hitam itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, dari Jarir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah anjing yang hitam legam, karena ia adalah setan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari 2 kata hadis tersebut, tergambar bahwa anjing hitam tersebut adalah setan. Tidak disebutkan dalam pernyataan ini bahwa ia adalah inkarnasi setan. Akan tetapi, beberapa ulama besar seperti Al-Khattabi dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa kata setan yang dimaksud dalam hadis di atas belum tentu merujuk kepada keturunan jin, akan tetapi lebih kepada sifat anjing hitam yang buruk dan kurang bermanfaat. Penafsiran Al-Khattabi dan Ibnu Qutaibah ini juga terbantahkan oleh pandangan Ibnu Al-Arabi yang mengatakan bahwa anjing merupakan golongan jin yang paling lemah dan rendah. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis yang bersifat mauquf, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya anjing itu termasuk golongan jin. Anjing itu lemah seperti jin. Barang siapa yang didatangi anjing ketika hendak makan, hendaklah ia memberinya makan atau menunda makan. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Shib dengan jelas menyebutkan bahwa anjing termasuk golongan jin dan merupakan golongan jin yang paling lemah. Kendati riwayat ini mauquf, namun sejalan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu. Dari baginda Nabi bersabda, seandainya bukan karena anjing merupakan suatu umat, niscaya aku perintahkan agar semua anjing hitam dibunuh. Maka bunuhlah anjing yang bermata besar, karena anjing itu terkutuk di antara bangsa jin. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abi Said Al-Khudri
membenarkan bahwa ular yang dibunuh oleh seorang sahabat Nabi dipastikan oleh Nabi sebagai jin yang telah masuk Islam. Terkait hal itu, Baginda meminta kepada umat Islam agar tidak sembarangan membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Ditakutkan dari jenis jin Islam, Baginda berkata, "Sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sebagian dari mereka, berilah mereka peringatan selama 3 hari. Jika mereka masih menampakkan diri kepadamu setelah itu, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah setan." Oleh karena itu, bukti yang disajikan memperkuat argumen bahwa keberadaan mereka secara lahiriah mirip dengan hewan lain. Oleh karena itu, mereka juga dapat terbunuh dan pertumpahan darah dapat terjadi. Dr. Muhammad Zohdi berkata, "Saya cenderung berpikir bahwa jin memang benar berwujud seperti itu dan bukan inkarnasi. Namun, bukan tidak mungkin jika kita mengatakan bahwa hewan prasejarah yang disebutkan oleh para ilmuwan barat, seperti dinosaurus, juga sebenarnya adalah jin. Mereka hidup jutaan tahun yang lalu, dan hingga saat ini, hanya fosilnya yang ditemukan. Bukti makhluk primitif adalah jin. Sementara itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang menceritakan pengalamannya mengikuti Nabi dalam berdakwah kepada bangsa jin. Menurut Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat Isya. Beliau berbalik dan menggandeng tangan Abdullah bin Mas'ud hingga keluar bersamanya menuju bata di Mekah. Kemudian beliau memerintahkannya untuk duduk dan kemudian menggambar garis di tanah. Kemudian beliau bersabda, "Janganlah kamu meninggalkan barisanmu, karena akan ada beberapa orang laki-laki yang akan singgah di tempatmu. Maka janganlah kalian berbicara kepada mereka, karena mereka tidak berbicara kepadamu." Lalu Rasulullah pergi sesuai keinginannya. Jadi ketika saya sedang duduk di barisan itu, tiba-tiba datanglah beberapa lelaki kepada saya, seperti orang yang berambut dan berbadan hitam legam. Saya tidak melihat mereka telanjang atau memakai pakaian di tubuh mereka. Mereka berhenti di dekat saya, tetapi tidak melampaui batas garis. Berdasarkan riwayat ini, maka penampakan makhluk tersebut adalah penampakan yang sebenarnya, karena jin tersebut seolah tidak menyadari kehadiran Ibnu Mas'ud di tempat tersebut, sebab ia dilindungi oleh garis yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk melindunginya. Maka dapat dipahami bahwa jin jenis ketiga ini bentuknya seperti manusia, berbulu tebal, dan berwarna hitam, sehingga tidak nampak kulitnya. Sementara itu dalam riwayat Ahmad, ia berkata, "Mereka tidak memakai pakaian, dan aku tidak melihat auratnya. Mereka tinggi, dan tubuh mereka sedikit dagingnya." Dalam kedua hadis ini, tidak disebutkan bahwa mereka bersayap, sehingga dapat dipahami bahwa mereka adalah jin golongan ketiga. Jin jenis ini berjalan di tanah, dan tidak bisa terbang. Kemudian kita pahami bahwa jin dalam kategori ketiga ini memiliki bentuk dan tubuh yang mirip dengan manusia. Oleh karena itu, dalam hadis Abi Salabah, kelompok ini digolongkan sebagai Yahuluna wa Yas'anuna. Menurut Al-Harawi, kata Yahuluna berarti singgah di suatu tempat dan kadang menetap di tempat itu. Sedangkan kata Yaz'anuna berarti bepergian kemudian. Jadi berdasarkan penggunaan kata tersebut dalam hadis, maka jelaslah bahwa jin golongan ketiga tidak memiliki sayap. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan, atau kata lain seperti manusia. Ada kemungkinan besar bahwa makhluk purba primitif yang dijelaskan oleh para sarjana barat adalah bagian dari jin. Asal-usul jin menurut Al-Quran. Ketika kita menyebut wujud jin, tentu yang terbayang di benak kita adalah makhluk mengerikan yang tidak memiliki badan. Untuk melihat seberapa benar anggapan ini, kita lihat kembali penciptaan jin sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Makhluk jin pertama yang diciptakan adalah Al-Jan, yang merupakan bapak semua jin, sebagaimana Adam adalah bapak semua manusia. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, beliau Rasulullah bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa asal-muasal Al-Jan adalah lidah-lidah api, dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Artinya, dan dia menciptakan jin dari lidah api yang tinggi. Meskipun jin berasal dari api,
bukan berarti mereka tetap dalam bentuk api. Kondisi keturunan Al-Jin telah berubah ke bentuk kehidupan lain. Sebagaimana halnya keturunan Adam yang berubah karena awalnya diciptakan dari tanah. Seperti manusia, Adam diciptakan dari debu. Namun, manusia saat ini tidak tetap menjadi debu. Fakta ini dapat dipahami dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sedang salat, tiba-tiba ia diganggu oleh setan, maka ia pun menangkapnya. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja kalian melihatku ketika aku memegang setan dengan tanganku, lalu aku terus mencekiknya hingga aku merasakan dinginnya lidahnya di antara kedua jariku ini, yaitu ibu jari dan jari telunjuk. Kalau saja bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya ia masih terikat di salah satu tiang masjid." Dari sini jelaslah bahwa hadis ini memberitahu kita bahwa jin yang ada saat ini tidak berwujud api. Akan tetapi, sudah berubah wujud seperti perubahan Adam dari debu menjadi darah, daging, kulit dan tulang. Hal ini dibuktikan melalui sabda baginda Nabi, "Sampai-sampai aku dapat merasakan kesejukan lidahnya di antara kedua jariku." Ini menggambarkan bahwa iblis memiliki bagian tubuh yang dingin, yaitu lidahnya. Dan seandainya jin masih dalam wujud penciptaan aslinya, yakni api, niscaya baginda akan merasakan lidahnya panas, bahkan mungkin menyebabkan tangan yang mulia terbakar atau melepuh karena panasnya api. Dari sini terbukti bahwa jin yang ada saat ini tidak lagi berwujud api. Meski begitu, ungkap Dr. Muhammad Zohdi, tidak diketahui komponen apa saja yang menyusun tubuh makhluk jin. Ada yang percaya ia memiliki tubuh kasar seperti manusia, dan ada yang mengatakan itu sangat halus atau artistik sehingga orang tidak dapat melihatnya. Ironisnya, dari apa yang kita bahas di atas, penciptaan sebelum Nabi Adam sebenarnya merupakan hal yang tak terlihat. Tidak ada bukti dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan masalah ini secara rinci. Apa yang dinyatakan di atas berasal dari berbagai sumber terbatas. Meski demikian, sebagai umat Islam, kita harus mengakui bahwa kekuasaan Tuhan melebihi pikiran manusia. Allah berhak menciptakan makhluk cerdas sebelum atau sesudah manusia. Jika ada makhluk Tuhan yang tidak kita ketahui, maka hak Tuhan untuk menyelamatkannya. Yang penting, kita harus percaya pada yang tak terlihat. Kalau kita kembali ke Al-Quran, kita akan menemukan dengan jelas bahwa Al-Quran hanya menggunakan nama-nama Nabi sebagai ukuran waktu dalam sejarah. Dimulai dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Itu karena para Nabi ini mewakili tempat, waktu, dan peradaban tertentu. Dan itulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Dari situlah kita akan memahami bagaimana perkembangan peradaban terjadi. Dan dalam Al-Quran juga ditunjukkan bagaimana peradaban tersebut hancur. Hingga dalam sekejap mata, mereka bisa berubah menjadi sesuatu seperti zaman batu. Yang demikian itu karena sebagian mereka telah kafir kepada Allah. Hingga hancurlah seluruh kebesaran peradaban mereka hanya dalam satu malam saja. Sedemikian rupa, sehingga kita berpikir mereka adalah orang-orang dari zaman batu yang tidak pernah menciptakan apapun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul." Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah ada makhluk lain yang menghuni bumi? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang ajaran dan budaya Islam. Sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.